Oke, selamat datang di Digital Preneur Talks dan kali ini bersama saya Salam Fadila Alzah dan kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget dan kalian pasti penasaran terutama buat Gen Z, buat milenial dan dia adalah salah satu alumni kami yang cukup inspiratif apalagi dia adalah seorang woman yang sambil bekerja. Dan mungkin kalau kalian melihat profilnya juga betul-betul membuat geleng kepala. Aku pun geleng-geleng kepala dan ini dia. Ada Kak Jessica Lin, apa kabar? Halo, baik Kak. Alhamdulillah, sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Walaupun agak ini ya seraknya. Iya, kurang fit hari ini. Abis ngisi materi. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Jessica Lin ini adalah alumni dari IB Kwi Kian Gi, angkatan 2009 ya? 2009. Iya, kita beda setahun. Tapi aku di kampus lain, Kak Jessica angkatan 2009 ya. Betul. Aku angkatan 2010. Oh, Iya. seumur lah. Iya betul. Jadi aku manggil Kak kali ya. Lebih cocok ya? Berasa tua ya? Enggak. Soalnya kayak kalau aku panggil Bu, waduh kayaknya Lebih tua lagi ya? lebih tua lagi, gitu. Panggil Kak aja ya. Oke, Kak Jessica. Dan salah satu yang booming banget adalah Kak Jessica bisa masuk di Forbes 30 Under 30 itu gimana sih ceritanya? Bisa sampai di level itu atau mungkin sebelum itu saya penasaran satu hal, biasanya kan kalau sesuatu yang bisa kita capai sekarang itu karena ada banyak yang sudah kita lewati. Mungkin bisa cerita dulu dari Kak Jessica lahir di mana, kemudian background keluarga seperti apa? Iya, aku lahir di Jakarta sih, mama papa juga orang Jakarta, jadi Jakarta Tulen, terus ya gedenya juga di Jakarta. Aku produk lokal, jadi sekolahnya lokal, kemudian juga kuliahnya lokal di sini di IB Kwi Kian Gi. Ya bangga juga sih, maksudnya produk lokal tapi bisa mengharumkan bangsa juga ya Kak. Iya, keren betul keren banget. Oke, dari perjalanan hidup itu gimana ceritanya kemudian bisa masuk ke Kwi Kian Gi? Ini agak flashback ya, cukup lama ya? Iya. Karena waktu itu sebenarnya orang tua juga sih Kak, karena kan dulu itu ekonomi itu sangat diminati ya Kak, karena di semua perusahaan pasti butuh jurusan ekonomi gitu untuk baik dari manajemen maupun dari akuntansi gitu. Jadi waktu itu memang yang terbaik itu di Jakarta itu kan salah satunya di IB Kwi Kian Gi kalau untuk fakultas ekonomi gitu. Jadi ya orang tua suggest juga untuk masuk di sini gitu. Oh, emang dari dulu udah di apa namanya diarahkan oleh orang sana. tua ya. Keren ya. Nah, ini kan yang membuat saya penasaran tuh. Saya udah lihat LinkedIn, saya udah lihat di di Instagram dari akuntansi, kemudian di auditing. Buat teman-teman yang belum tahu, buat Gen Z yang belum tahu, auditing itu salah satu yang tersulit. Iya. Tugasnya mungkin secara kasar apa ya? Polisi ya. Oh iya. Polisi laporan keuangan. Nah, tugasnya itu mantengin laporan keuangan. Ini apa yang salah nih? Apa yang salah nih? Nah, nyari kesalahan. Betul. Nah, dia kan auditing itu kan mencari-cari kesalahan dan betul-betul fokus. Buat mencari kesalahan kayak agak gini ya. Mereview. Nah, itu kan betul-betul melihat laporan segala macam. Kok tiba-tiba bisa geser ke marketing? Padahal kan ini ya jujur aja kalau di dunia kerja nih buat Gen Z juga nih. Musuhnya finance dan accounting di dunia kerja itu tanda kutip musuh adalah marketing. Betul. Nah, kok tiba-tiba bisa geser? Iya, karena pas lagi perjalanannya itu tuh aku kan coba jualan-jualan juga ya. Jadi aku tuh kayaknya tuh tahu passion aku tuh ternyata jualan gitu. Jadi memang itu hal yang aku kayak lebih antusias gitu kalau misalkan menghandle sejualan itu gitu. Jadi waktu itu pas banget kesempatannya dari salah satu company aku itu waktu itu aku jadi finance accountingnya di sana. Kemudian pas banget bosnya itu tuh bikin company baru which is Sosiola gitu. Nah terus aku bilang kayaknya aku nggak begitu suka nih dengan pekerjaan yang lama gitu kan. Akhirnya dia bilang ya udah pindah ke Sosiola jadi divisi lain boleh ganti divisi dengan, kan berarti aku ulang lagi dari nol kan, tapi salary aku di yang finance itu udah cukup oke gitu kan, tapi dia kasih kesempatan gitu dengan salary yang sama tapi boleh ulang dari nol di marketing itu, jadi benar-benar jalannya tuh disiapin lah. Ya. Padahal udah di EY, EY itu orang udah lihat EY langsung wah gila ini keren banget, EY, Sosiola, terus tiba-tiba switch. Iya. Nah itu motivasi awalnya itu kan karena passion. Nah terus kalau Kak Jessica nih kembali callback pengalaman masa lalu, apa sih yang membuat kemudian Kak Jessica bisa menemukan passion, mengaitkan mata kuliah terdahulu, kemudian sesuatu yang sifatnya tidak berkaitan dengan akademik, itu ngaruhnya sampai kemana sih?
kan ada dua hal. Kalau kita kuliah kan pasti akan ikut organisasi juga ya. Ikut FGI ya. Ikut. Nah terus kan ada akademik, ada yang non akademik. Itu kan pasti akan saling mempengaruhi itu. Nah itu gimana sampai kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi Kak Jessica sampai kemudian di level seperti ini? Iya, ternyata dua-duanya itu butuh ya. Jadi nggak cuma textbook doang, tapi textbook itu dibutuhkan untuk pas kerjanya. Iya, tapi ternyata betul. pas masuk dunia kerja itu nggak cuma ngerjain kerjaannya doang, tapi Betul. hubungan sama orang-orang banyak Iya, itu kan iya, gimana betul, bisa mengorganisasiin itu. Kemudian kalau kita jadi atasan, gimana harus bisa leadership, memimpin tim, membangun, bukan cuma jadi nyuruh-nyuruh doang, tapi gimana caranya untuk menyemangati mereka, terus ngedidik, ngajarin gitu. Itu benar-benar nggak sesimpel itu gitu pas terjun ke dunia kerja gitu. Tapi ternyata ya dari pengalaman aku belajar di sini, terus juga aku organisasi itu membantu banget sih. Jadi ada kayak bekelnya lah gitu. Iya, itu betul-betul ngaruh ya. Iya. Oke, ini buat teman-teman Gensi nih. Jadi jangan jadi kupu-kupu ya. Iya, betul. Kuliah pulang. Waduh, sebagian mahasiswa aku kadang malas banget. Kadang kayak misalkan, ayo ikut organisasi. Aduh, kayaknya malas, pengen rebahan. Iya, padahal Generasi itu rebahan. berguna banget ya, bekal banget. Iya, tapi kayaknya nggak semua orang punya energi kayak Jessica hari ini, kayak semangat sekali. Aku ngeliat story, ngeliat postingan Kak Jessica, aduh semangat banget ini. Aku bisa ngimbangin energinya kan ini ya. Walaupun sakit tetap, gila berarti emang pola didikan ketika kuliah, kemudian ketika kerja itu ngaruh banget dan ternyata itu berkesinambungan ya. Iya. Mungkin kayak kita connecting the dots ya. Kalau kata Steve Jobs gitu, dan ternyata banyak dots yang Kak Jessica kumpulin sampai kemudian bisa ada di level ini gitu. Betul. Oke, tipsnya dong buat Gen Z ini, generasi rebahan, jangan rebahan aja. Dari Kak Jessica, tips dan mungkin ada nasihat-nasihat buat Gen Z yang ingin memulai usaha, mungkin dari yang kecil-kecil gitu. Iya, yang pasti harus punya mimpi sih Kak. Jadi harus punya mimpi, maunya kejarnya tuh mau jadi apa, mau kayak gimana, mau sebesar apa, itu harus punya mimpi itu. Biar langkah kita itu tepat gitu untuk mengejar mimpi itu gitu. Jadi mimpi itu buat aku itu kayak goal. Jadi itu yang aku pengen tuju. Jadi secara alam bawah sadar maupun secara sadar kita mengejarnya ke sana gitu. Jadi nggak kemana-mana, jadi bisa tercapai gitu. Jadi harus punya mimpi dan selain itu harus percaya diri dan berani melangkah. Value ini dari mana sih? Value yang keren itu datang dari mana? Dari kampus kah? Dari keluarga kah? Keluarga, background keluarga pengusaha atau karyawan? Papa wirausaha sih, main properti gitu, tapi ya kecil-kecilan lah. Jadi keluarga aku bukan keluarga yang mapan gitu, yang biasa aja gitu. Yeah. Jadi aku mau mulai bisnis ini juga pakai modal aku sendiri juga, dari nabung dari kuliah gitu kan. Nggak disupport sama keluarga lah gitu. Tapi ya justru karena aku berada di sana, itu tuh yang memotivasi aku gitu. Jadi mimpi aku itu adalah menaikkan derajat keluarga aku. Keren. Gitu. Jadi karena mungkin papa beberapa kali pernah jatuh juga gitu kan. Jadi pernah lah diremehin sama orang-orang sekitar gitu loh, kayak apalagi dimandang rendah. Di properti itu naik turun. Iya, jadi kalau lagi susah gitu kan dipandang rendah sama sekeliling tuh pernah gitu. Tapi karena aku mengalami rasa itu, jadi aku nggak pengen keluarga aku tuh digituin gitu. Jadi aku kayak memotivasi aku harus sukses gitu supaya bisa naikin derajat keluarga aku. Dan akhirnya karena pengalaman-pengalaman itu orang tua ngelihat, wah ada nih kampus nih yang cocok dengan value kita, masuk aja ke situ. Itu kan connecting the dots itu ya. Betul. Keren banget ya, keren. Nah terus menurut Kak Jessica, peran media sosial itu sekarang gimana sih? Penting banget sih Kak media sosial sekarang. Apa-apa media sosial kayak kita sehari nggak buka nggak bisa kan Kak. Iya. Kayak apalagi Gen Z gitu loh. Aduh Gen Z apapun dilakukan pasti melakukan story. Dan kayaknya mungkin kita nggak relate ya. Kalau Gen Z itu kemarin lucu banget waktu kita bikin sedikit survei, ternyata mereka punya banyak account. Dan setiap mereka pasti alternatif kepribadian pasti punya. Karena kita kan paling close friend ya. Betul. Nah menurut Kak Jessica nih, gimana sih itu yang tadi peran media sosial bisa dieksplor mungkin? Media sosial itu berkembang pesat banget dari sebelum waktu aku mulai bisnis itu baru ada satu Instagram, sekarang udah ada TikTok. Iya, betul. Dan behaviornya berbeda, jadi tapi semua orang kecanduan ibarat kata tuh setiap hari buka mata kayaknya buka Instagram dulu tuh kayaknya. Kalau nggak buka TikTok dulu tuh, mau tidur juga kan, jadi awal buka mata bukan berdoa tapi TikTok dulu, mau tidur juga sama kan. Yang kita lihat terakhir tuh bukan orang, bukan apa, tapi kayak pasti media sosial itu gitu. Jadi memang itu sangat-sangat
relate bener-bener engage banget sama kehidupan kita ya media sosial sekarang. Iya. Saya balik lagi nih Teh mengenai masalah kuliah gitu kan. Selama kuliah kan pasti sudah belajar interpersonal segala macam. Itu kan ngebantu kita banget tuh untuk membangun networking dan relasi. Kasih pandangan dong, bagaimana sih pengaruhnya networking dan relasi itu di kehidupan Kak Jessica sekarang dari awal merintis sampai dengan seperti sekarang ini. Gimana alur ceritanya? Iya. Jadi aku pikir tadi tuh yang penting kita bisa kerja yang bagus, itu udah cukup, kita pasti bakal berhasil gitu. Iya ya. Ternyata pas menjalankannya tuh networking itu yang paling penting justru. Gimana? Kenapa? Karena kan kita nggak mungkin kerja sendiri ya, pasti bekerja sama pihak lain. Iya. Jadi antara perusahaan lain atau enggak di dalam divisi itu gitu. Kalau kita bisa komunikasinya enak dan bagus, pekerjaan itu akan lebih lancar dan lebih cepat justru daripada kita kurang bisa komunikasi gitu. Oke. Negosiasi juga. Ada Gen Z gak di kantor? Banyak. Banyak. Tantangannya apa buat Gen Z? Tantangannya Gen Z itu mungkin sebenarnya mereka sangat-sangat kreatif ya dibandingkan millennials justru kan. Cuman mungkin kurang tahan mental ya. Kenapa kurang tahan mental? Mungkin karena kita kurang relate sama dunianya ya? Atau gimana gitu? Kan Kak Jessica pasti udah profiling, melihat segala macam. Kan pasti setiap orang punya tantangan tuh. Tantangan terbesarnya sih buat Gen Z menurut Kak Jessica apa tuh selama jadi leader? Iya, tantangan terbesarnya itu kalau kayak millennials itu lebih kayak ada punishment, mereka bisa bekerja lebih baik gitu. Tapi kalau Gen Z ini tuh justru harus dirangkul. Jadi bukan ke punishment tapi lebih kayak merangkul, lebih kayak mereka tuh lebih suka diemong lah gitu. Gitu sih. Gitu pendekatannya ya? Seperti itu. Walaupun mereka kita akui memang mereka lebih kreatif ya. Jauh. Aku ngasih tugas di mata kuliah pengantar bisnis, mereka kreatif banget sumpah. Ya. Hanya gitu ya, hanya emang kelemahannya itu. Gak tahu ya kenapa, apakah kalian merasa juga rentan gitu, dikit-dikit healing gitu. Nah, itu kayaknya media sosial sih, gara-gara media sosial sih. Ngelihat yang healing-healing mau juga kan. Kalau dulu kita nggak ada kan, jadi ya udah harus ini doang gitu. Iya, milenial ya, apalagi orang tua kita yang boomers kadang keras banget didikannya ya. Iya. Betul-betul mau nggak mau ya kadang kita mesti merelakan beberapa hal dalam hidup. Tapi ya overall maupun milenial maupun Gen Z masing-masing punya kelebihan ya. Betul. Iya. Dan tentu Kak Jessica bisa sampai di level ini tuh perjalanan cukup panjang dan mudah-mudahan Gen Z bisa meniru dan menjadi Kak Jessica yang selanjutnya lagi. Pasti bisa. Oke, mungkin ada closing statement, satu sepatah dua kata nasihat. Nasehatnya buat teman-teman yang masih kuliah harus belajar yang benar-benar karena ternyata IPK itu tuh membantu kita banget untuk bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Terus juga harus berani bermimpi dan berani melangkah untuk mencapai cita-cita. Oke. Jadi ingat, jangan malas kuliah. Ini Iya. seorang masuk dalam kategori 30 under 30 Asia dan Indonesia aja bilang IPK itu penting. Jadi kalau kalian bilang kuliah itu gak penting, itu salah banget ya. Dan beliau sudah membuktikan dengan pengalaman hidup yang luar biasa dan aku pun sebagai dosen mengakui ya ini suatu pencapaian luar biasa. Dan thank you banget Kak hari ini dengan kondisi yang kurang fit kayak gini, tapi jujur aja your ambience, semangatnya itu kayak masih berasa banget di saya juga luar biasa dan banyak banget kegiatan hari ini. Dan sampai jumpa di Digital Connect selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih. Ayo bergabung di kampus IBQ Canggih.